Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30 merasa takut kehilangan. Angga tidak menjawab, namun pria itu malah menepikan mobilnya tepat di bahu jalan. Kamu jangan kemana-mana, tunggu di sini. Titahnya pada Aleta seraya melepaskan seat belt. Dan di detik berikutnya Angga sudah keluar dari mobil, masuk ke sebuah bangunan yang bertuliskan apotik. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, lagi-lagi Aleta menurut dan tak banyak bertanya. Mungkin saja Angga ingin membeli obat untuk luka yang Aleta lihat di buku-buku jari pria itu. Luka yang didapat Angga akibat adu jotos tadi. Aleta dengan setia menunggu. Hingga kurang dari 5 menit Angga sudah kembali masuk ke mobil. Mau aku bantu? Tanya Aleta saat melihat Angga mulai mengeluarkan tisu basah bayi, salep beserta satu pek cotton bud. Dari dalam kantong plastik berukuran sedang itu, Angga lagi-lagi tak menjawab. Pria itu mengeluarkan selembar tisu basah, lalu menggosok tisu itu untuk membersihkan tangannya. Dalam sekali usap tisu yang tadinya berwarna putih susu itu, sudah berubah kemerahan akibat darah Angga yang sudah berpindah tempat. Dan setelah buku-buku jarinya tak lagi terlihat berdarah, dengan cekatan Angga membuka salep antibiotik dan menuangkan isi di dalamnya ke ujung cotton bud. Aleta yang merasa diacuhkan sudah sejak tadi memalingkan wajahnya ke arah luar jendela. Aleta terkejut saat jok mobil yang tengah dia duduki tiba-tiba membuat tubuhnya jadi sedikit berbaring. Pak Angga, mau apa? Aleta dengan panik berusaha untuk segera membuka seat beltnya. Shoot, jangan banyak bergerak. Petik 2. Seluruh tubuh Aleta membeku. Seakan tak bisa digerakkan bahkan hanya untuk sekedar berkedip. Aleta menatap wajah Angga dari jarak yang sangat dekat. Harum nafas pria itu mampu membangunkan gelora Aleta, yang sudah tertidur selama berbulan-bulan. Apa sakit? Tanya Angga. Saat dia menempelkan cotton bud itu ke sudut bibir Aleta yang terluka, seolah tersihir dengan perlakuan Angga yang begitu lembut. Aleta hanya bisa menjawab dengan gelengan kecil, dan tak menghiraukan rasa perih di sudut bibirnya. Jangan bayangkan apa yang terjadi antara Aleta dengan Angga selanjutnya, sebab tak ada yang terjadi. Angga benar-benar hanya mengobati Aleta. Dia tidak mengambil keuntungan dalam kesempatan yang sebenarnya terbuka lebar. Setelah selesai mengobati Aleta, Angga kembali melajukan kendaraannya itu menuju rumah kedua orang tua Aleta. Betapa terkejutnya kedua orang tua Aleta saat anaknya itu datang dengan seorang pria dan ada luka di bibirnya. Sebelum kedua orang tuanya tersebut banyak bertanya, Aleta langsung mengenalkan Angga. Dan alasan kenapa dia bisa kembali terluka seperti ini, setelah percakapan ringan antara ayah Aleta dan Angga. Ini Angga kembali membuka obrolan yang serius.
dengan jantan Angga meminta izin pada pria sepuh itu untuk meminang Aleta setelah wanita itu resmi bercerai, dan tentu setelah berakhirnya masa idah yang sudah ditentukan oleh agama. Apa Nak Angga yakin dengan keputusan Nak Angga ini? Status Aleta akan berubah menjadi seorang janda. Apa itu tak masalah bagi keluarga Nak Angga? Di ruang tamu itu hanya ada Angga dan ayah Aleta. Sementara Aleta dan ibunya kini berada di kamar. Ya, saya yakin, sudah sejak lama saya mencintai putri Bapak. Namun saya terlalu pengecut untuk mengungkapkannya. Bahkan saya tidak tahu selama ini Aleta sudah menikah. Ayah Aleta mengangguk, paham. Baiklah, jika nanti perasaanmu masih sama dan tidak berubah, maka datanglah lagi kemari dan bawa seluruh keluargamu. Kita mau kemana? Tanya Ale sesaat setelah Leo mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Apartemenku, sahutnya singkat dan padat. Namun justru mampu membuat jantung Ale kembali berdebar begitu hebat. Tak ada percakapan lagi di antara mereka. Hingga kini mobil itu sudah sampai di persimpangan jalan, yang sudah dekat dengan lokasi gedung apartemen Leo. Namun saat sudah tiba di parkiran, Leo dan Ale melihat sosok wanita yang tak asing. Tengah berdiri dengan wajah penuh kesedihan. Bukankah itu Lintang? Tanya Ale pada Leo untuk sekedar memastikan. Leo mengangguk tanpa bicara. Setelah itu mereka berdua pun turun. Tentu dengan Leo terlebih dulu membukakan pintu mobil untuk Alexandra. Leo, wanita itu berkata dengan suara serak khas orang yang habis menangis. Ada apa lagi? Tanya Leo dingin. Lintang menggigit bibir bawahnya menahan sesak dalam diri. Saat lagi-lagi Leo bersikap acuh. Aku akan pergi ke Italia hari ini juga. Lanjutnya dengan netra yang sudah mengembun. Setelah pernikahan dadakan semalam, Dimitri bersikeras untuk langsung membawa Lintang ke negara asal pria itu. Bagi Dimitri tak ada alasan lagi dirinya untuk tetap di Indonesia. Bahkan semalam pria itu sudah memberi kabar pada keluarga besarnya untuk tak usah datang ke Indonesia. Tanpa memberi alasan, Dimitri melarang siapapun termasuk teman-temannya. Bahkan tiket pesawat yang dia beli untuk mereka semua sudah dia batalkan. Lalu, tanya Leo tak peduli. Ale mencubit pinggang Leo hingga pria itu mengaduh kesakitan. Alexandra memberi tatapan peringatan agar Leo tak bersikap seperti itu terus pada Lintang. Alexandra, apa kita bisa bicara? Kini Lintang beralih menatap Ale dengan sendu. Tak ada tatapan membenci lagi dari sorot wanita itu. Bicara saja di sini. Sahut Leo masih dengan nada ketus. Ale memegang lengan pria itu dengan lembut. Meminta Leo untuk mengizinkannya bicara dengan Lintang hanya lewat tatapan mata. Dengan terpaksa Leo pun memberi izin. Dengan syarat mereka bicara tak terlalu jauh jarak dengan posisinya berdiri.
Dan disinilah Lintang dan Ale, di satu sudut tempat parkir apartemen Leo yang remang-remang. Cahaya di tempat parkir memang tak selalunya terang. Hanya ada beberapa sinar lampu yang menyala karena hari sudah mulai senja. Beberapa detik berlalu hanya ada kesunyian yang menyelimuti kedua wanita yang sudah berbeda status itu. Lintang sudah menjadi seorang istri, dan kurang dari 8 bulan lagi akan menyandang status sebagai seorang ibu. Selamat atas pernikahanmu, Lintang. Ale membuka suara lebih dulu. Lintang tersenyum getir. Terima kasih. Sahutnya dengan suara pelan. Apa kamu membenciku seperti Leo? Aku tahu kesalahanku pada kalian sangat banyak, terutama padamu, Alexandra. Kamu wanita baik, aku tahu itu. Dan aku yakin Leo akan bahagia bersamamu. Ale tersenyum kecil. Tidak, aku sama sekali tidak membencimu, Lintang. Aku tahu kamu pun wanita baik dan aku pun tahu. Tak seorang pun bisa memilih pada siapa cinta itu berlabuh. Lintang menunduk sedih. Ale memegang satu bahu Lintang. Hingga wanita itu kembali melihat ke arah wajah teduh Alexandra. Jujur saja, aku benci melihat Leo tersenyum saat bersamamu. Aku benci melihat Leo bahagia denganmu. Aku benci kalian berdua. Aku benci menerima kenyataan bahwa hatiku terbagi antara Leo dan Dimitri. Bahkan aku tidak rela Leo dimiliki olehmu, Alexandra. Panjang lebar Lintang mengungkapkan perasaannya, namun tak ada marah yang Ale rasakan. Dia semakin merasa kasihan dengan cinta tak terbalas yang wanita itu rasakan. Tapi sekarang aku sadar hanya kamulah yang Leo inginkan. Selama ini dia tak pernah menjalin kasih dengan wanita lain selain dirimu, Alexandra. Kamu wanita pertama baginya. Dan aku yakin Leo akan menjadikanmu wanita terakhirnya. Lintang menyunggingkan senyumnya, senyum yang tak lagi getir dan sedih. Kini senyuman itu terlihat tulus. Ale pun membalas senyuman Lintang. Lintang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Alexandra, apa kita bisa menjadi teman sekarang? Bukannya jawaban atau sambutan jabat tangan yang Lintang dapat. Namun sebuah pelukan hangat Ale berikan pada Lintang. Ale memeluk Lintang dengan erat. Air mata luruh begitu saja di sudut mata Lintang. Lintang semakin yakin. Alexandra lah yang memang pantas bersama Leo, bukan dirinya. Wanita itu begitu hangat dan memiliki hati seluas samudra. Tak ada dendam bahkan setelah banyak perlakuan buruk yang dia dapat. Hati-hati di jalan, semoga kita bisa bertemu lagi. Gumam Ale setelah melonggarkan pelukannya. Lintang menghapus jejak air mata di sudut mata dan pipinya. Terima kasih, Alexandra, sebelum benar-benar pergi. Lintang berpesan agar Ale tak menyerah dengan hubungannya. Meski Mom Inara terus menentang. Mom Inara hanya belum tahu siapa kamu, Alexandra. Jadi bertahanlah sedikit lagi. Itulah kalimat terakhir sebelum Lintang pergi berpamitan padanya dan Leo.
Kini sepasang kekasih itu sudah berada di dalam unit apartemen Leo. Kamu tidak penasaran apa yang aku bicarakan dengan Lintang tadi? Tanya Ale saat sudah menjatuhkan bokongnya di sofa bersama Leo. Leo sudah berganti baju. Pria itu tak lagi memakai pakaian rumah sakit seperti tadi. Leo merubah posisi duduknya. Pria itu berbaring dengan paha Alexandra yang menjadi bantalnya. Ale mematung dengan wajah tegang. Jujur saja wanita itu belum terbiasa. Dengan physical touching yang Leo berikan atau yang pria itu lakukan. Tidak, aku tidak penasaran. Tapi aku bersyukur sikap Lintang terhadapmu sudah berubah. Jawabnya seraya memejamkan mata. Meski tidak mendengar apa yang Alexandra bicarakan dengan sepupunya tadi. Namun Leo melihat interaksi mereka. Lintang tak lagi bersikap arogan. Bahkan suaranya yang biasa melengking tak terdengar lagi. Alexandra kembali terpaku saat Leo berbalik. Dan membenamkan wajah di perutnya yang rata. Memeluk pinggangnya dengan satu tangan. Ale tersenyum saat tiba-tiba terdengar dengkuran kecil yang bersumber dari kekasihnya itu. Sepertinya kondisinya yang memang belum sepenuhnya pulih membuat pria itu kelelahan. Apalagi tadi Leo bersikeras untuk menyetir. Dengan jarak yang lumayan antara rumah sakit dan apartemennya. Ale mengusap rambut Leo lembut dan penuh kasih. Ale menatap gulungan awan di petang menjelang senja. Melalui jendela kaca besar yang ditirainya dibiarkan terbuka lebar. Semakin ditembus gumpalan kabut itu, semakin larut jiwa Ale di dalamnya. Entah sejak kapan cinta itu tumbuh semakin besar, membuatnya merasa takut kehilangan. Pandangannya kembali beralih pada kekasihnya, yang seolah tak terganggu dengan posisi tidur yang menurut Ale tak nyaman itu. Ale menatap wajah tenang Leo meski hanya dari samping. Kehadiran Leo bagai oase yang menyejukkan. Memberi warna ceria pada hidupnya yang nyaris suram. Kehidupan Ale berubah sejak hadirnya pria itu. Meski beberapa kali terombang-ambing, diterjang ombak dan terhantam batu karang. Namun Leo terus meyakinkan dirinya bahwa tak ada yang bisa menyakiti selama Ale bersamanya. Sebenarnya Ale merasa sedih melihat Leo terus melawan Nyonya Inara karenanya. Namun Ale pun tak bisa berbuat apa-apa, mengingat pesan Lintang tadi. Ale yakin akan bisa meluluhkan hati Nyonya Inara. Ya, Lintang benar, Nyonya Inara hanya belum mengenalnya. Itu saja. Perlahan Ale memindahkan kepala Leo dan mengganti pahanya yang dijadikan bantal tadi. Dengan bantal sungguhan yang ada di sofa itu, sudah 1 jam Ale berada di posisi yang sama. Hanya karena tak mau membuat Leo bangun jika dia bergerak barang sedikit. Namun apa daya, tubuhnya sudah pegal. Dan tak kuat lagi menahan kesemutan di kakinya. Ale menghembuskan nafas lega. Setelah itu dia pun memilih untuk pulang. Ale melihat jam di ponselnya, pukul 6.30. Tak terasa sudah hampir jam makan malam.
Namun sebelum benar-benar pergi, Ale memesan makanan via online untuk Leo. Tentunya makanan sehat yang tak mengandung minyak berlebih, dari sebuah restoran vegetarian terkenal yang tak jauh dari tempat tinggal pria itu. Setelah kurir pengantar makanan datang, Ale pun meletakkan bungkusan makanan itu di atas meja bar di dapur dan menuliskan pesan, lalu dia tempelkan di atas bungkusan tersebut. Kemudian Ale mengambil kunci mobilnya yang Leo letakkan di atas nakas ruang tamu tersebut. Ale mendaratkan satu kecupan di kening pria itu. Dia terkekeh geli karena kelakuannya sendiri. Berani mencium Leo, tapi saat pria itu tak sadarkan diri. Setelah melalui kemacetan karena bertepatan dengan jam pulang kantor, kini Ale sudah tiba di rumahnya lagi. Sambutan dari Datzak tepat di ambang pintu rumahnya membuat Ale menyunggingkan senyum bahagia. "Maaf, aku pulang telat, Dat," ucap Ale seraya mencium punggung tangan Datzak dengan hikmat. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu pasti lelah." Datzak mengajak putrinya untuk segera masuk. Setelah itu, Datzak menunggu Ale di meja makan. Sementara Ale bergegas naik ke lantai 2. Menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Ale sudah duduk sempurna di kursi tempatnya biasa duduk. Ale menoleh kanan dan kiri mencari keberadaan ibu dan adik tirinya. "Di mana Nyonya Sophie dan Vanya, Dat? Apa mereka tidak makan malam?" tanya Ale penasaran, bukannya peduli pada mereka. Ale hanya ingin tahu setelah pertemuan mereka di rumah sakit tadi, kedua wanita itu langsung pulang ke rumah atau tidak. "Mereka tidak ada," jawab Datzak singkat. Ale mengangguk dan tak ada lagi tanya yang keluar dari mulut wanita itu. Namun Ale bisa menyimpulkan, keduanya tidak pulang setelah dari rumah sakit. Entah kemana perginya ibu dan anak itu, Ale tak tahu dan tak mau tahu. Setelah makan malam yang hanya berdua saja, kini Ale tengah berada di dalam ruang kerja dedinya. "Apa ini, Dat?" tanya Ale saat dedinya memberikan sesuatu. Ale pun membuka benda tersebut. "Undangan dari perusahaan Baros?" tanya Ale tanpa mengangkat kepalanya yang masih menunduk, membaca detail undangan mewah di tangannya. Ternyata itu adalah undangan peresmian kendaraan yang akan dipasarkan untuk pertama kali di pesta itu. Ternyata benar, setelah Ake menyelesaikan pekerjaannya, perusahaan Baros langsung menyebar undangan yang sempat tertunda. "Iya, besok jam 7 malam di ballroom gedung perusahaan itu. Kamu datang ya?" Ale mengangkat wajah. Tapi undangan ini ditujukan untuk Dedi. Ale membaca nama yang tertulis di sana. Pemimpin perusahaan Lincoln Company yang tak lain adalah Dedinya sendiri. "Sekarang kamulah CEO-nya. Kita datang bersama, ya." "Sekalian Dat akan mengenalkanmu pada rekan-rekan bisnis yang juga turut hadir di sana." Ale terdiam sejenak memikirkan tawaran Datzak. Apa ini saatnya dia membuka identitas aslinya?
di hadapan seluruh keluarga Leo dan rekan-rekan di tempat kerjanya terdahulu. Ale tahu pasti kedatangannya nanti akan membuat mereka sangat terkejut, terutama Nyonya Inara. Apa dengan begitu Nyonya Inara bisa merestui hubungannya dengan Leo? Semoga saja. Ale mengangguk pelan setelah menimbang banyak hal dalam kepalanya. Besok Damar akan mengantarkan kamu ke butik langganan momimu. Dad akan menjemputmu di sana. Mendengar nama mominya disebutkan, membuat Ale terpaku menahan perih sekali lagi yang menusuk hati. Apakah Dad Zack tahu penyebab kematian momi saat itu? Ale membatin dengan perasaan yang campur aduk. Ya sudah, kamu istirahat sekarang. Sebelum ke butik, kita mampir ke kantor sebentar. Dari mana saja kalian? Seperti seorang pencuri. Nyonya Sophie dan Vanya masuk ke dalam rumah dengan mengendap-endap. Ini sudah tengah malam dan keduanya baru pulang. Entah apa saja yang mereka lakukan di luar sana. Tuan Zack melipat tangan di depan dada. Menatap tajam Nyonya Sophie dan Vanya bergantian. Dia sudah lelah terus mentolerir kelakuan ibu dan anak itu, yang selalu sesuka hati datang dan pergi dari rumahnya tanpa mengenal waktu. Zack, kau belum tidur? Nyonya Sophie terbata. Padahal biasanya wanita itu selalu membalas ucapan Tuan Zack dengan lantang dan menantang. Jawab pertanyaanku, dari mana saja kalian? Entah sudah beberapa detik berlalu dan mereka masih bungkam. Sekali lagi aku tanya, dari mana kalian sampai selarut ini baru pulang? Kami, kenapa kau bertanya Zack? Bukankah selama ini kau tidak peduli dengan aku dan Vanya? Tuan Zack mempersempit langkah. Jangan mengalihkan pembicaraan, jawab saja pertanyaanku. Nyonya Sophie dan Vanya saling menatap, mencari jawaban yang sekiranya bisa membuat Tuan Zack percaya. Terlalu banyak yang disembunyikan oleh Nyonya Sophie, hingga dia harus berbohong untuk menutupi kebohongannya yang lain. Seperti hari ini, setelah dari rumah sakit, Nyonya Sophie mengantarkan Vanya untuk bertemu teman-temannya. Di sebuah mall di pusat kota, sebab putrinya itu sedang tidak ada jadwal modeling hari ini. Nyonya Sophie memaklumi, mungkin saja Vanya ingin berkumpul dengan teman-temannya saat libur seperti ini. Kemudian mereka berdua pun berpisah di lobi mall tersebut. Vanya masuk ke dalam bangunan megah dan mewah itu seorang diri. Sementara Nyonya Sophie pergi ke sebuah tempat, di mana ada seseorang yang selalu menunggunya. Seseorang yang sama yang sejak dulu selalu meminta imbalan dengan dalih. Sebagai balasan atas pekerjaannya yang penuh resiko di masa lalu. Ya, dia adalah Irham. Alexandra pun pernah melihat pria itu satu kali, ketika pria tersebut menjemput Nyonya Sophie dan Vanya di sebuah rumah sakit di Bandung, yang mana pada saat itu Tuan Zack akan dibawa oleh ambulans ke rumah sakit yang lebih besar di ibu kota. Sebenarnya Irham adalah mantan kekasih Nyonya Sophie. Namun entah sejak kapan mereka kembali bersama lagi.
dan tanpa seorang pun tahu. Selama ini Nyonya Sophie mendapat kepuasan batin dari pria itu, yang tak pernah dia dapatkan dari suaminya sendiri. Bahkan Vanya pun tidak tahu akan kelakuan ibunya yang busuk itu. Nyonya Sophie mengenalkan Irham pada Vanya sebagai saudara jauh. Bahkan Vanya memanggil Irham dengan sebutan Om. Ya, seperti itulah drama yang dirangkai. Selama bertahun-tahun oleh wanita ular tersebut, sementara Nyonya Sophie memuaskan hasratnya dengan Irham. Sang putri pun tak jauh beda kelakuannya dengan sang ibu, teman-teman yang Vanya katakan pada ibunya. Sebagai alibi agar mendapat izin pergi, ternyata hanya sebuah kebohongan semata. Ternyata di sana Vanya pun bertemu dengan kekasihnya, yang seorang fotografer itu. Mereka sudah janjian sebelumnya. Vanya bahkan tak berjalan-jalan di mall itu. Dia langsung menuju parkiran yang ada di basement pusat perbelanjaan tersebut untuk menemui kekasihnya. Yang sejak beberapa menit lalu setia menunggu Vanya di dalam mobilnya. Setelah kedua wanita itu puas meneguk manisnya surga dunia dengan pria masing-masing. Mereka kembali ke rumah secara terpisah, namun secara kebetulan bertemu saat sudah tiba di rumah mewah tempat tinggal mereka. Aku habis menemani Vanya pemotretan dengan agensinya di luar kota. Nyonya Sophie menoleh pada Vanya. Memainkan mimik wajah seakan berkompromi, agar Vanya mengikuti drama yang kembali dibuatnya. Iya, Dad, benar. Kami baru pulang dari luar kota, Hoam. Vanya menguap cukup panjang, menampilkan raut kelelahan. Tuan Zack tak serata-merta langsung percaya. Namun ini sudah terlalu malam untuk membuat keributan. Aku peringatkan, ikuti aturanku jika kalian masih ingin tinggal di sini. Jika tidak, kemasi barang-barang kalian dan pergi dari rumahku secepatnya. Nyonya Sophie membelalakan matanya. Bukankah jika Tuan Zack sudah berkata demikian sudah jatuh talak? Apa maksudmu, Zack, kau mengusir aku dan putrimu? Tidak, aku hanya ingin menegaskan pada kalian berdua bahwa rumah ini masih atas namaku. Jadi siapapun termasuk kalian berdua harus ikut aturan yang aku buat di rumah ini tanpa bantahan. Setelah mengatakan itu, Tuan Zack pergi meninggalkan kedua wanita itu yang masih mematung. Mencerna setiap kata yang Tuan Zack lontarkan beberapa detik lalu. Ibu, tunggu. Vanya memekik memanggil ibunya yang sudah beranjak dari sisinya. Pergilah ke kamarmu, Vanya. Ini sudah malam. Tanpa berbalik Nyonya Sophie berkata pada putrinya dengan suara tertahan. Tak ada hati yang tak patah, tak ada yang baik-baik saja. Jika seseorang yang dicintai memutuskan untuk berpisah begitu saja, meski tak ada kata perpisahan yang jelas. Namun dari kata yang terlontar mengisyaratkan bahwa suaminya sudah tak lagi mengharapkan kehadirannya di rumah itu. Belasan tahun tentu bukan waktu yang singkat bagi Nyonya Sophie, meskipun hubungan yang dijalani toksik. Namun tetap ada rasa tidak rela melepaskan begitu saja pria yang pernah mengisi hatinya selama ini.
bersambung.